Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscriber petani muda Narima Mulia. Oke, kali ini kita berada di saja ya. Kali ini kita berada di lahan biasa. Cabai rawit hijau ya, yang bisa kawan-kawan lihat di layar handphone ataupun layar kaca kawan-kawan semua ya. Yang di depan ada cabai rawit hijau yang sedang berbuah lebat sekali ya, tapi daun-daunnya sedikit gitu kan. Mudah-mudahan nanti hasil panennya akan menghasilkan banyak gitu ya. Oke sahabat subscriber, saya hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi tips untuk kawan-kawan semuanya, terutama para petani-petani yang ada di desa ataupun di kampung gitu kan. Terutama lagi untuk petani pemula seperti saya ya, yang istilahnya pengetahuan ataupun pengalamannya masih sedikit gitu kan. Oke sahabat subscriber, untuk tanaman cabai sendiri pasti para petani sudah paham ya, apalagi para petani senior, bahwa tanaman cabai ini untuk menanamnya dalam skala besar gampang-gampang susah ya. Tidak dibandingkan dengan kita tidak sengaja menanam ataupun menemukan pohon cabai yang tumbuh liar ataupun tidak sengaja tertanam di sekitaran rumah ataupun kebun kita, itu sangat subur dan sehat sekali gitu kan. Dan mungkin ada dari kawan-kawan semuanya yang mempunyai pohon cabai seperti itu ya gitu istilahnya, entah itu cabai rawit setan, entah cabai rawit biasa yang kuning itu, entah cabai rawit hijau ataupun apa gitu kan. Banyak sekali contoh ataupun pengalaman yang seperti itu ya, bisa dicontohkan yang seperti itu ya. Oke, mungkin tidak panjang lebar juga. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman bahwa di lahan cabai rawit ini yang milik saya ini, saya menanam kurang lebih 500 pohon cabai rawit hijau ini ya. Saya beli di toko pertanian. Untuk merek sendiri saya membeli Bintang Asia ya, yang sudah pasti kawan-kawan juga tahu kualitasnya seperti apa. Dan ini untuk jenisnya jenis Jenny ya, cabai rawit hijau jenis Jenny. Oke sahabat subscriber, dan jangan lupa juga untuk membantu channel kami agar lebih berkembang lagi. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan update-update video dari kita. Dan terus tonton hingga selesai video-video kami. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya tambah banyak dan segala urusannya dilancarkan dan beri kesehatan jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat subscriber, kita lanjut ya. Untuk di pemupukan cabai rawit hijau yang saya miliki ini tidak susah-susah sih ya. Untuk cerita dari awal, untuk penanaman saya di sini di lahan yang memakai mulsa ini, saya sengaja untuk membuat percontohan ataupun istilahnya penelitian kalau bahasa ilmiahnya ya, untuk menerapkan berbagai macam metode gitu ya. Yang di sini metode instalasi tetes gitu ya, dan memakai mulsa apakah lebih bagus, apakah gimana dengan postur tanah seperti ini yang di sini. Dan untuk pemupukan dasar sendiri saya lakukan itu di jauh-jauh hari sebelum saya
menanamnya ya. Dan terutama untuk penyemaian saya lakukan di semai terlebih dahulu di cabai rawit hijau ini, karena untuk prosesnya sendiri saya agak sedikit lama karena saya menggunakan polybag kecil untuk merawat di awal pertumbuhan mereka ya, karena untuk seperti itu kita akan meminimalisirkan kematian di lahan gitu kan ya. Oke. Dan untuk kembali tadi ya, pupuk dasar sendiri setelah kita menyemai si cabai rawit hijau ini, kita sudah menyemai dan sudah dipindah ke media polybag satu persatu pohon, itu kita lakukan pemupukan dasar ya, pemupukan dasar untuk di bedengan, setiap bedengan yang kita akan tanami cabai rawit hijau ini. Dan untuk pemupukan dasar sendiri saya menggunakan kalsit ya, terutama kalsit, karena saya tidak tahu di sini pH tanahnya berapa gitu kan. Untuk itu saya menggunakan kapur dolomit untuk menjaga-jaga agar kestabilan pH tanah di sini gitu. Dan bahan yang kedua untuk pupuk dasar sendiri saya tetap menggunakan kohe ya, entah kohe kambing dan kohe ayam itu bebas ya, asalkan yang sudah terfermentasi agar bisa kapan saja kita menggunakan si bedengan itu kan. Dan untuk yang ketiga, bahan itu sendiri saya di sini menggunakan pupuk kimia juga, yaitu NPK, urea, dan untuk pembasmi hama tanah puradan ya, untuk mencegah hama tanah seperti rayap ataupun cacing seperti itu ya, dan semut yang di bawah tanah gitu, untuk bisa menghindar dari tanaman cabai ini ya. Untuk itu sendiri takarannya kita diperhitungkan juga. Kalau saya menggunakan di bedengan ini khususnya ya, saya satu bedengan ini saya menghabiskan satu karung kohe untuk satu bedengan, dan berapa ya, 10 kilo, bukan 10 kilo, 20 kilo dolomit untuk 1, 2, 3, 4, 5 bedengan ini ya. Jadi itu untuk kohe dan dolomit. Nah, untuk perkiraan itu sendiri ya bisa teman-teman perkirakan ya sebagaimana maunya gitu ya, bebas, dan itu pun aman untuk tanaman gitu kan, asal jangan terlalu over untuk dolomit ya. Dan untuk takaran si NPK dan urea sendiri, NPK saya taburkan untuk 5 bedengan ini saya menghabiskan 2 kilo yang dicampur dengan puradan 1 kilo. Dan untuk urea sendiri saya menggunakan dosis rendah, karena urea sendiri terlalu hanya untuk membangkitkan ataupun menghidupkan gitu kan si mikroba yang di sekitar bedengan itu sendiri ya, agar si tanaman kita subur makmur gitu ya untuk makanannya.
Nah, dan untuk itu di Korea sendiri saya larutkan dengan menggunakan air 1 ember besar ataupun berkapasitas 16 liter. Itu saya melarutkan Korea sebanyak 1,5 kilo gitu ya, 1,5 kilo kurang lebih. Dan itu pun saya menggunakannya terus dikocor untuk 5 bedengan ini. Dan setelah saya beres mencampur adukan dolomit, kohe kambing atau kohe ayam, dan pupuk kimia NPK Puradan, serta mengkocorkan Urea sendiri, kita tutup bedengan ini dengan mulsa, dan saya tunggu ini dengan 1 minggu penutupan dengan mulsa ya, penutupan dengan mulsa. Setelah 1 minggu dan si bibit cabenya udah ready, udah siap tanam, kita lakukan pembolongan ataupun pelubangan di setiap bedengan itu ya. Saya menggunakan jarak di sini 50 cm atau setengah meter ya, karena saya ingin melakukan percobaan se ekstrim mungkin gitu kan. Apakah si hasil cabenya akan maksimal, apakah tidak. Dan untuk yang lain sendiri, kecuali yang di mulsa ini, saya lakukan terapkan tanam per 1 meter ya. Itu jarak ideal si pohon cabai ini sendiri ya, karena dia nantinya tidak berebut makanan di dalam tanah gitu ya, di akarnya. Oke, untuk pencegahan ataupun fungisida ya, insek dan fungisida, dan tentunya saya menggunakan untuk kesehatan di masa vegetatif seperti biasa ya, saya menggunakan Gandasil D atau Gandasil daun yang saya campurkan dengan insek, decis ataupun purakron ya. Dan untuk rekomendasi sendiri, saya terlebih sering menggunakan purakron karena purakron sangat bagus sekali. Dia membasmi hama, entah apa dia yang dimakan oleh hama itu dia mati, dan ataupun terkena langsung kontak dia juga mati gitu ya. Jadi untuk itu saya menyarankan untuk menggunakan purakron ya, dengan takaran bisa dilihat di label merek purakron itu sendiri ya, karena di setiap label pasti ada takarannya ya. Untuk itu setelah di masa vegetatif kita ada masa generatif. Nah, di masa generatif itu sendiri seperti biasa juga saya tidak lupa untuk tetap memberi insek, yaitu purakron untuk campuran di masa generatif. Dan untuk campuran itu sendiri kita selalu menggunakan Gandasil juga ya, tapi Gandasil buah atau Gandasil B, dan saya campurkan dengan satu bahan yang lain, yaitu pasti kawan-kawan juga pasti tahu ya, apakah dari pupuk petani untuk melebatkan dan menjaga kualitas buah itu pupuk apa ya. Oke, saya akan pertunjukkan ya, ini pupuknya untuk masa generatif yang saya kasih untuk cabai rawit hijau ini. Itu
ikan hasil buah yang saya campurkan dengan ini dia MKP Petani. Ini bagus ya, saya sudah mencobanya dan tidak hanya cabai ya, untuk buah-buahan yang lain juga seperti rambutan, duren ataupun jeruk gitu ya. Saya menggunakan ini untuk merangsang pertumbuhan ataupun pembungaan ya. Nah, ini saya sudah mengalami langsung, ini sangat bagus untuk pertumbuhan perkembangan buah dan pembungaan ya di masa generatif tumbuhan sendiri ya. Oke, direkomendasi bagi kawan-kawan semuanya, bagi yang ingin berbuahnya lebat ataupun besar kualitas buahnya. Oke, dan saya ulangi lagi, saya menggunakan ini dan hasil daun. Itu jangan lupa juga untuk menghalangi ataupun membasmi hama buah seperti lalat buah ataupun serangga yang lain, semut gitu ya. Apalagi di cabai sendiri ya, semut gampang sekali nemu gitu kan ya, singgah di balik daun ini untuk dia bertelur ataupun memakan sari-sari dari daun tumbuhan kita ya. Maka itu tidak lupa untuk penyemprotan apa saja, saya selalu menggunakan Furacron untuk membasmi hama-hama yang ada pada tumbuhan ya. Oke, oh iya, saya lupa lagi. Dan untuk MKP ini dia bisa dikocorkan pada tanaman ya, untuk akarnya, dan dia juga bisa disemprot ke bagian daun ataupun batang dan buahnya gitu ya, atau calon bunganya. Jadi dia juga mudah larut pada air ya, 100% larut pada air. Untuk MKP Petani ini seharusnya sih di anjuran label di belakang ini dia menganjurkan untuk dicampur dengan PN-KNO3 putih ya, untuk cara pemakaian dikocor ya. Tapi saya belum pernah dikocor, saya selalu mensemprotkannya untuk mengefisiensikan bahan-bahan seperti ini gitu ya, karena lumayan ada harganya gitu kan. Jadi kita ngirit untuk petani-petani pemula seperti saya. Oke sahabat subscriber, begitulah cerita saya untuk pengalaman saya untuk dari nol pemupukan dan sampai di masa generatif seperti ini, yang sudah berbuah seperti ini, saya lakukan seperti itu. Dan untuk intervalnya lupa ya, untuk intervalnya untuk dosis rendah kita bisa melakukan di 3 ataupun 4 hari sekali untuk pemupukan penyemprotan dengan gandasil daun ya. Dan untuk gandasil buah sendiri saya lakukan itu seminggu sekali untuk pemaksimalan buah dan untuk mencegah hama lalat buah hinggap di tanaman kita ya. Oke sahabat subscriber petani muda Narimu Mulia, mungkin hanya itu saja ya pengalaman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan saya untuk menggurui ataupun sok tahu dengan pertanian, saya juga sama dengan yang lain, masih belajar dan wawasan saya juga masih sedikit. Saya juga di sini dibantu dengan Bapak Ano yang di sana ya, dan saudara Alpan
mungkin dia lagi sekolah sekarang, dia tekun belajar, berani dan sekolah. Semoga aja jadi orang sukses, jangan seperti saya. Suksesnya tertunda mungkin. Oke, sahabat subscriber, mohon maaf bila ada salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia, salam petani muda narimbang mulia. Oke.